Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat yang berbahagia, seorang muslim memandang keadilan secara umum termasuk kewajiban yang paling utama dan pasti, sebab Allah memerintahkan di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita izil qurba. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Para pendengar, Allah mengabarkan bahwa Dia mencintai keadilan dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Para pendengar, seorang muslim yang selalu berbuat adil dalam perkataan maupun perkara hukum, dia memilih keadilan di dalam seluruh urusannya sampai keadilan menjadi akhlaknya, menjadi sifat yang tidak dapat terpisah darinya. Maka keluarlah darinya kalimat-kalimat dan perilaku yang adil, jauh dari kesewenang-wenangan, jauh dari kezaliman maupun penyelewengan. Dia menjadi orang yang adil. Tidak seorang pun yang merasa dirugikan kepada orang-orang yang selalu berlaku adil. Kemudian orang yang adil adalah tidak serong ke hawa nafsu, bahkan syahwat dan dunia tak mampu menghanyutkannya. Oleh karena itu, dia berhak mendapat ridha dan cinta Allah, kemuliaan dan nikmat-nikmatnya, sebagaimana telah dikabarkan sendiri oleh Allah bahwa Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Begitu pula Rasulullah telah mengabarkan tentang kemuliaan mereka di sisi Rabb. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah adalah berada pada mimbar-mimbar dari cahaya di sisi kanan yang maha pengasih. Dan kedua tangannya adalah kanan, yaitu mereka yang berbuat adil dalam hukum, keluarga, dan kekuasaan mereka. Para pendengar, keadilan memiliki banyak aspek yang dapat ditunjukkan, antara lain. Pertama, adil terhadap Allah, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan selainnya di dalam beribadah kepadanya. Sifat-sifatnya ditaati dan tidak maksiat. Sentiasa berzikir tanpa melalaikannya, serta bersyukur tanpa mengingkari nikmatnya. Yang kedua, adil menghukumi antara manusia dengan memberikan hak kepada masing-masing yang berhak dan barang-barang yang menjadi haknya. Ketiga, adil di antara para istri dan anak-anak dengan tidak melebihkan seseorang dari yang lainnya dan mengutamakan salah seorang dari yang lainnya atau kepada sebagian atas sebagian yang lainnya. Keempat, adil di dalam perkataan hingga tidak bersumpah palsu, berkata dusta atau batil. Kelima, adil di dalam
berkeyakinan sehingga tidak meyakini hal-hal yang tidak benar, tidak jujur, dan hati tidak ragu-ragu pada sesuatu yang tidak benar dan tidak nyata. Para pendengar yang budiman, di saat Umar bin Khattab sedang duduk-duduk, datanglah seorang pemuda dari penduduk Mesir. Ia berkata, "Duhai Amirul Mukminin, aku memohon perlindungan kepada Anda." Umar menjawab, "Kamu telah minta perlindungan kepada penguasa yang pelindungnya ada. Ada apa denganmu?" Pemuda itu meneruskan, "Saya memenangkan pacuan kuda bersama seorang putra gubernur, Amr bin As. Kemudian dia mencambuk saya dengan cambukan sambil berteriak, 'Saya adalah anak 2 orang pembesar.' Kemudian berita ini sampai kepada ayahnya. Saya ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian saya lolos darinya, maka saya melaporkan kepada Amirul Mukminin." Umar pun langsung menuliskan surat kepada Amr bin As sebagai gubernur Mesir. "Jika surat itu sampai kepadamu, maka berangkatlah kamu naik haji bersama putramu." Umar bin Khattab berkata kepada pemuda Mesir itu, "Tinggallah di sini sampai mereka datang." Kemudian Amr bin As berangkat menunaikan haji. Maka setelah Umar bin Khattab menunaikan ibadah haji pula, beliau duduk bersama Amr bin As beserta putranya ada di samping beliau. Pemuda Mesir berdiri. Umar melemparkan tongkat kecil kepadanya. Lalu ia memukul bertubi-tubi. Umar berkata, "Pukullah putra 2 orang pembesar itu." Pemuda itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, saya telah menunaikan dan lega." Dan Umar berkata, "Demi Allah, andaikan kamu melakukannya, maka tidak ada seorang pun yang menghalangimu, kecuali kamu sendiri yang menghentikan." Kemudian Umar berkata pada Amr bin As, "Hai Amr bin As, sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal ibunya telah melahirkannya dalam keadaan merdeka?" Itulah buah yang baik dari keadilan dalam hukum adalah menyebarkan ketenangan di dalam jiwa segenap umat. Seorang kaisar mengutus seorang duta untuk menemui Umar bin Khattab untuk meneliti keadaan beliau dan menyaksikan tindakan-tindakannya. Ketika memasuki ibu kota, duta itu bertanya tentang beliau. "Di mana raja? Di mana raja kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak punya raja, kami hanya mempunyai pemimpin. Sekarang sedang berada di luar kota Madinah." Duta itu keluar lagi mencari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian ditemukannya tertidur di pasir berbantal tongkat kecil yang selalu beliau pakai untuk mencegah kemungkaran. Ketika ia melihat beliau dalam keadaan demikian, maka tertegunlah dia, tunduk dalam hatinya sambil berkata,
seorang tokoh yang